Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor satu kesehatan saya utamakan. Apapun, bagaimanapun tetap saya jaga kesehatan. Mohon maaf, Bapak, ini malam-malam ya. Seharusnya mungkin jam istirahat Bapak atau mungkin punya kesibukan lain. Justru saya datang ke sini mengganggu waktu ini, Bapak. Enggak apa-apa. Bapak, perkenalkan, Pak. Saya Imam Munandar, kakak Iya. dari Ainun, dosen mahasiswa dari Bapak ya, Pak ya. Oke. Ya, Imam Munandar. Saat ini saya sedang menjalankan atau melaksanakan kegiatan perkuliahan pendidikan profesi guru, Pak. PPG ya. PPG di di LPTK Universitas Negeri Semarang. UNES ya. Saat ini saya mengajar di SDN Karangbaru 4. Kepala sekolahnya Pak Agus Suparman yang kebetulan ternyata tetangganya Bapak gitu. Cikarang Utara masih ya. Cikarang Utara. Mohon maaf Bapak, nanti saya mohon tolong Bapak untuk memperkenalkan diri ya Pak ya. Oke. Memperkenalkan diri sebagai apa dan sebagainya, agar nanti di dalam wawancara ini penuh dengan keterbukaan, tidak hanya saja saya yang ngomong gitu Pak. Iya. Ngaku-ngaku misalnya Bapak sebagai apa gitu ya. Oke. Siap, Monggo, Bapak. siap. Monggo, Pak. Monggo. Gini ya para hadirin sekalian, untuk keperluan dari Pak Imam Munandar sebagai melangkah pelatihan untuk pelaksanaan PPG ya, minta komunikasi atau koordinasi atau kooperasi dengan saya. Saya adalah Pak Haji Juanda, SPDMM untuk gelar lengkapnya. Saya sehari-hari sebagai pengawas sekolah di SMP Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya sendiri juga sebagai koordinator pengawasnya atau korwasnya. Dan tugas tambahan saya dipercaya untuk membina dan membimbing para mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Untuk tempat bimbingannya yaitu di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 5 Cikarang Utara yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk sekarang masih secara daring, belum luring. Insya Allah kemarin adalah daring yang terakhir. Untuk saya menjadi pembimbing, pembina dari mahasiswa UT, insya Allah sudah hampir 15 tahun ya. Itu sementara ya untuk pribadi saya. Nanti kalau ada hal-hal yang lupa bisa saya jawab melalui pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, gimana Pak Imam? Ada apa nih kira-kira? Coba gimana? Ternyata pengalaman beliau sudah melalang buana di dunia pendidikan, Masya Allah. Sehingga saya tidak salah ketika ternyata saya datang ke sini, Amin, Bapak. amin. Saya sebelum pengawas kepala sekolah 9 tahun, guru 23 tahun, bahkan pernah menjadi guru di daerah terpencil di Banten sama Pandeglang. Baik, Bapak terima kasih sekali lagi atas kesediaannya ya Bapak ya. Siap, siap. Sebelum saya melaksanakan wawancara Pak, untuk keabsahan data tentunya saya mohon izin Bapak, apakah nanti Bapak siap untuk saya cantumkan nama asli dalam wawancara ini? Gak apa-apa, saya senang kok. Karena ini kan untuk pendidikan, untuk kemajuan pendidikan, yaitu untuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, dan khususnya untuk para guru, yaitu terutama dari Pak Imam Munandar dalam rangka untuk pengembangan profesinya. Saya sangat gak apa-apa, saya terbuka semua, insya Allah semampu saya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian mohon izin Pak, nanti saya akan rekam, saya akan dokumentasikan. Izin juga, bersediakah Bapak nanti hasil rekamannya untuk dipublikasikan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan membuat yang terbaik atau yang bermanfaat buat siapapun yang melihat atau menontonnya. Dan nanti kan bisa kalau ada hal-hal yang kurang, yang minim kan saran dan informasi atau kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena kita kan nggak sempurna juga ya. Baik, terima kasih Bapak. Jika Siap. memang bersedia, saya minta bantuannya untuk menandatangani surat pernyataan kesediaannya terlebih dahulu. Siap, siap. Ada bersedia diwawancarai. Udah ya. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung dimulai ya Pak ya. Lebih cepat, lebih baik, mangga, supaya tupoksi kita lebih terarah, lebih fokus. Siap Pak. Ayo, silakan. Yang pertama Pak, terkait dengan
fenomena siswa ya Pak ya. Sekarang ini rasa nasionalisme mungkin sudah mulai memudar ya, terutama terhadap anak-anak didik kita di sekolah dasar, di mana anak-anak itu sekarang sangat rendah sekali dalam menghafal lagu-lagu daerah serta lagu-lagu nasional. Nah, menurut Bapak penyebab dari semuanya itu, dari analisis Bapak itu apa saja Pak penyebabnya? Itu bukannya yang digali dari Pak Imam Munandar sebagai peserta dari pelaksanaan kegiatan PPG ya. Itu pribadi saya juga memang seperti itu. Nah, ini semuanya Pak, itu untuk saya pribadi itu beranggapan atau berasumsi itu kurangnya pembiasaan. Kurangnya pembiasaan untuk pengenalan dari lagu-lagu nasional maupun dari daerah-daerah masing-masing. Di sekolah ya, kemudian tugas-tugas pada anak-anak. Misalnya begini, untuk pembiasaan itu kan misalnya secara literasi, numerasi, ya itu sebenarnya bisa disisipkan lagu-lagu daerah itu. Dari lagu-lagu nasional dan daerah tersebut bisa nanti dilaksanakan untuk kegiatan literasi dan numerasi. Jadi literasi numerasi ini dapat, penghayatan, pengalaman, pengamalan, pengenalan lagu-lagu daerah dan Nusantara atau nasional juga didapat oleh anak-anak. Nah, jadi intinya pembiasaan yang benar-benar dibiasakan dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Insya Allah kalau pembiasaan itu lancar, nanti anak itu akan bisa mengenal, mampu, bahkan pengamalannya dari apa yang terkandung dari dalam bait-bait lagu nasional maupun daerah tersebut. Mungkin itu singkatnya Pak Imam. Ini Pak, sekarang kan dunia digital semakin canggih gitu ya, dan anak-anak sekarang lebih sering sekali pegang handphone dan sebagainya, dimana di dalamnya tentunya ada konten-konten yang kemudian menjauhkan anak-anak dari rasa nasionalisme. Contohnya saja mungkin mendengarkan lagu-lagu yang lebih modern. Apakah itu menurut Bapak menjadi salah satu penyebab juga? Ya, itu sebagian. Tapi kalau tetap walaupun anak lari ke materi-materi dalam hal ini lagu-lagu ya, misalnya lagu barat, lagu luar, lagu manapun, tapi tetap Pak, kalau di sekolahnya ketat tentang pembiasaan pengenalan, penghafalan, pengamalan lagu-lagu nasional dan daerah Indonesia kita, mungkin itu anak bisa terima, tapi kalah dengan nasionalis atau daerah masing-masing. Karena dengan pembiasaan itu, nanti anak itu selain dia menghafal, mengenal, bahkan pengamalannya juga, dia tuh harus tahu apa yang terkandung dari bait-bait atau isi-isi lagu itu. Jadi seandainya lagu daerah masuk dari luar negeri, dari manapun, ya mungkin hanya sekedar masuk. Tapi nasionalisme dan daerahnya tetap tidak terkalahkan. Jadi kalau mungkin tadi mudah masuk lewat IT anak sekarang, memang itu sudah tidak bisa dibendung. Yang penting kita dengan penjagaannya, pemagarannya aja saja ya. Kita pagar anak-anak kita itu untuk masuk budaya-budaya asing dengan nasionalisme lewat lagu-lagu nasional dan daerah masing-masing. Mungkin itu Pak Imam ya. Terima kasih. Salah satunya. Berikutnya Pak, terkait dengan masalah yang kedua, yaitu kita sering menemukan siswa ketika dalam pembelajaran itu kurang fokus ya Pak ya. Ada yang ngelamun, ada yang main sendiri, itu kan termasuk daripada gangguan belajar gitu ya Pak ya. Di kelas ya. Di kelas Pak. Itu gimana Pak? Itu sangat itu untuk hal tersebut itu tentang guru saja. Guru pribadi guru. Nah, itu adalah dalam masalah perencanaan Pak. Jadi menurut saya kelemahan guru sekarang itu mengajar itu persiapan yang dalam artikan perencanaan tidak matang. Guru yang baik itu setiap hari sebelum mengajar harus membuat persiapan. Kalau sekarang kan masih RPP. Betul. Kalau di dalam kurikulum Merdeka kan itu modul ajar. Betul. Nah, itu harus disiapkan. Jadi kalau bahasa PBD-nya, perencanaan berbasis data ya, yang kemarin dilaunchingkan di Rapat Pendidikan Nasional, yaitu episode ke-19, itu perencanaan berbasis data itu kita misalnya hari ini ngajar. Nah, tadi ngajar di kelas, kalau di SD ya kelas 1 misalnya. Di kelas 1 itu hari ini
strateginya, metodenya apa, misalnya ceramah. Itu setelah mengajar tuh direfleksikan. Tadi saya mengajar dengan metode ini, misalnya metode strategi ceramah ya, begini. Nah, berapa persen tingkat keberhasilannya? Nah, diperencanakan buat besok. Jadi diidentifikasi kelebihan kekurangannya, direfleksikan, baru dibenahi buat besok. Jadi intinya guru itu harus benar-benar kreatif, menguasai kelas, menguasai murid, menguasai medan, menguasai materi. Sehingga apapun yang kita omong, kita apapun, kalau sudah direncanakan dengan matang, itu membuat anak menjadi tidak jenuh, tidak bosan. Jadi belajar itu anak itu merasa aman, nyaman, bahkan menyenangkan atau membahagiakan mereka. Justru berarti kalau masalah yang sekarang sedang kita bahas itu lebih cenderung, lebih condong kepada si guru ya Pak. Si guru Pak, baik. Si guru. Sekarang Maka Pak, si guru. terkait dengan model pembelajaran Pak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya akan lebih menegaskan kembali. Guru harus seperti ini, harus seperti ini. Terkait model pembelajaran pun Pak sama kan. Kita diakui atau tidak, ketika berada di lapangan, hampir beberapa guru itu rendah sekali dalam penerapan model-model pembelajaran. Padahal di kampus tentunya sudah diajarkan, ya, ada pelatihan dan sebagainya. Faktor apakah yang kemudian menurut analisa Bapak yang menyebabkan guru-guru itu kemudian tidak menerapkannya Pak? Oke, kita tidak lari ke yang lain ya, kita yang lain ya. Jadi untuk sementara saya bertitip pesan kepada seluruh guru Republik Indonesia. Yang pertama, kalau yang namanya guru itu benar-benar kita bekerja dengan panggilan hati nurani. Bukan hanya sekedar daripada. Misalnya daripada enggak kerja ini, mendingan jadi guru saja. Daripada bisnis ini gagal terus, lebih baik jadi guru. Jadi istilahnya kesannya di nomor kesekian. Jadi harapan saya pada para guru yang belum, yang mau jadi guru atau yang sudah jadi guru, lakukanlah dengan panggilan jiwa yang sedalam-dalamnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena nasib-nasib generasi bangsa Indonesia itu ada di tangan guru kita. Nah untuk itu, dalam hal itu kalau sudah lari ke materi di hati, keikhlasan, kesungguhan menjadi guru, ingin mencetak kader-kader bangsa yang baik, yang hebat, itu guru itu sudah pikirannya fokus Pak. Enggak, mohon maaf ya, enggak mikirin misalnya kalau terjadi rapat, MGMP, seminar-seminar, diklat-diklat. Itu kalau biasanya yang saya terima tuh kalau guru ketemu guru yang sekolah lain suka nanyain masalah keuangan, masalah honor, masalah kesejahteraan, masalah yang lain gitu. Itu belum ikhlas itu. Kita tidak munafik, kita butuh materi itu. Tapi untuk guru itu kesampingkan lah. Jadi nomor satu keikhlasannya. Nah nanti kalau sudah terjadi keikhlasan itu, guru itu benar-benar melebihi dari pahlawan-pahlawan para patriotisme kita yang sudah memerdekakan negeri ini. Ya, siang malam bahkan misalnya jam 2 malam membawa bambu runcing ke laut, ke gunung, ke daratan, intinya ke medan perang untuk mengusir penjajah-penjajah supaya Indonesia merdeka. Nah, kita sudah merdeka, ya ngajar aman, jalanan sudah enak, sudah dicor semua, rata-rata punya motor, transportasi lancar. Hujan sedikit kadang-kadang cengeng. Hujan. Padahal hujan, jas hujan yang 10.000 juga ada. Jalan-jalan enak. Basah sedikit, ya ngeluh. Tapi kalau pahlawan kita kan jangankan hujan, jangan apa, malah sengaja itu. Kadang-kadang dia mata pulang dari medan perang tercukir, kaki patah. Iya, bahkan pulang tinggal nama. Demi Indonesia merdeka, kita udah merdeka. Saya sarankan bagi yang mereka masih menjadi guru, yang maupun tolong dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas ridho, sehingga kalau itu tercipta semua, apapun semuanya akan lebih baik. Dari perencanaan tadi yang saya berikan, kemudian actionnya, pelaksanaan, ya, dan terakhir mungkin dari produk atau hasilnya dievaluasi dengan baik untuk diketahui kelemahan kelebihannya sebagai bahan RTL, rencana tindak lanjut yang akan datang. Tuh. Berarti ini mengindikasikan bahwa tidak ada alasan untuk guru untuk tidak bisa mengerjakan. Tidak. Yang saya tangkap guru itu rasa patriotismenya ya belum stabil.
Jadi saya tidak menuduh misalnya dari segi kesejahteraan ya, baik gaji, honor, TPP agak kurang ya. Kalau begitu nggak ada cukupnya. Kita syukuri yang tadi panggilan jiwa, berjuang ya. Insya Allah untuk guru honor, baik guru Jastek di Bekasi, guru P3K, apalagi guru PNS, insya Allah nggak bakalan kelaparan, nggak bakalan. Dapur pasti ngebul. Ya, ayo berjuang aja di bidang pendidikan. Tapi kalau pengen cari kaya yang melimpah ruah harta, ya mendingan jangan jadi guru lah. Sebab kalaupun dia misalnya jadi guru, dia cari uang setelah tugas mengajar, nanti kurang fokus juga. Baik. Mungkin termasuk faktor usia pun sebenarnya seharusnya tidak mempengaruhi, Pak. Tidak, Pak. Yang penting rasa patriotisme, semangat tinggi. Apalagi yang tua, kasarnya misalnya udah tua, mohon izin ya, misalnya udah persiapan untuk menghadapi lahir Robi, ya meninggal dunia. Kapan lagi kalau sekarang nggak berbuat baik kepada Musa, bangsa, apalagi murid. Insya Allah itu semua ladang ibadah semua. Baik. Artinya sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi guru, misalnya dia tidak bisa komputer kah, tidak bisa mengimplementasikan model-model pembelajaran, itu sebenarnya bukan alasan ketika alasan itu untuk model-model pembelajaran yang tadi, bagaimana menciptakan model-model pembelajaran supaya anak itu betah, tidak jenuh. Karena jarang dari hasil yang dilaksanakan dievaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Kalau jangankan kurang bagus, yang bagus pun kalau nggak dievaluasi nanti nggak ketahuan di mana kelemahan kelebihannya untuk menghadapi perencanaan yang akan datang. Masalah IT, Pak, itu jujur saja saya juga sudah tua ya. Tapi yang penting tekadnya. Insya Allah kita kalau mau belajar, apakah dengan anak, dengan istri, dengan teman kerja. Saya juga kadang minta belajar dengan mahasiswa UT, dengan Bu Ainun dan mahasiswa UT lainnya. Kalau kadang-kadang kita sharing, kerja bareng, kumpul-kumpul, ada aja dia kurang dari kita tahu, saya kurang dari dia lebih banyak, apalagi tahu. Intinya kemauan aja. Dan IT itu nggak ada batasannya. Kalau kita lemah sedikit, lengah sedikit, udah lewat. Iya, password lupa, kunci lupa, file lupa, ya. Toh nyatanya dulu ketika HP-nya SMS kemudian berubah menjadi Android, mereka bisa. Mereka bisa. Kenapa kemudian membuat inovasi-inovasi untuk pembelajaran nggak mampu begitu? Nggak mampu. Ikuti aja. Kalau nggak sempet misalnya sama teman-teman atau orang-orang, misalnya jam 2 malam lagi sendiri, tinggal tanya sama si Google. Mbah Google pasti dia, misalnya kita pengen tahu apa, apakah tutorial, apakah pedoman langsung, brolo keluar pasti. Nggak ada yang sulit sekarang, tinggal tekad, kemauan masing-masing. Tua, apalagi ladang ibadah, amal, persiapan meninggal dunia. Muda, apalagi selagi muda, manfaatkan kemudaannya. Ya, Imam ya. Baik. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja yang saya bisa mohon maaf Bapak, ini sekali lagi barangkali nanti ada beberapa hal yang perlu saya mungkin potong titik. Nggak apa-apa. Saya senang bisa dipercaya untuk mewakili para peserta PPG Pak Imam Munandar. Itu hanya sebatas kemampuan saya. Bila ada hal yang kurang berkenan, apalagi tambahan, saya sangat tunggu tambahan dan sarannya itu. Ya, semoga Pak Imam Munandar beserta yang teman-teman yang lainnya yang ikut dalam terdaftar PPG dari UNES itu berjalan lancar, baik, dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Kuncinya tadi semangat, tekad yang bulat, ya, selalu dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Insya Allah semua pun kegiatannya atau jenisnya akan seperti itu, perencanaan, pelaksanaan, produk, dievaluasi, dan bikin tindak lanjutnya akan datang. Jangan mikir yang lain kalau jadi guru. Mikir yang lain misalnya materi-materi, mendingan jangan jadi guru. Tekad aja yang bulat, beramal ibadah untuk mencerdaskan anak bangsa. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan anak jenuh, kurang, kemudian tidak menguasai IT, kemudian masalah lain-lain, misalnya anak kurang nasionalis, kemudian anak kurang kerjasama, egois dengan teman-teman. Semuanya ada di kita. Justru kalau semua itu kita yang kreatif, kita istirahat bagaimana, ya, kemudian kita kurang bagaimana, kita sendiri. Baik, jadi jangan mudah menyalahkan siswa. Jangan mudah menyalahkan siswa atau gimana. Banyak kolaborasi lah, kolaborasi dengan sesama teman, dengan atasan, dengan para pemangku-pemangku kepentingan maupun dari sumber-sumber media. Terima kasih Bapak. Ya. Itu
ada yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga, murah rezeki, barokah kita. Amin, amin, amin. Salam buat teman semua ya. Siap. Semoga lancar lulus Pak Imam ya di PPG-nya. Mohon maaf tadi kalau ada yang kurang berkenan diperbaiki saja. Baik, Tidak ada yang Pak. sempurna. Terima kasih. Oke.